adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Hidup Kembali. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pekabaran, kita melayani ketika kita menolong orang lain. Mary dan ibunya memiliki sedikit makanan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan makanan, dan pakaian mereka sudah tua dan sobek. Satu hari, seseorang mengatakan kepada ibunya Mary bahwa kumpulan pelayanan gereja Advent di kotanya akan menolongnya. Jadi, Mary dan ibunya pergi ke sana untuk mendapatkan pertolongan. Segera mereka menerima makanan, barang-barang, dan pakaian. Mary sangat senang. Pelayanan gereja Advent dapat ditemukan di seluruh dunia. Mungkin ada satu dekat tempatmu berada. Kadangkala kumpulan pelayanan ini disebut Dorcas. Mengapa? Karena Dorcas, salah satu sahabat Yesus, menolong banyak orang di desanya untuk tetap bertahan hidup. Inilah cerita tentang dia. Kita semua cemas dengan saudari kita Dorcas. Elizabeth berkata, dia sedang sakit keras dan dia kelihatannya tidak akan sembuh. Saya tahu, Sarah merespon. Dorcas adalah wanita yang sangat berharga. Saya senang pergi ke rumahnya. Saya suka mendengar dia berbicara tentang Yesus. Mata coklatnya yang besar bersinar ketika dia menceritakan tentang Yesus. Dan saya suka mendengar tawanya. Sangatlah indah melihat tangannya. Tangannya selalu sibuk merajut. Saya sungguh percaya bahwa dia adalah penjahit terbaik di kota ini. Bahkan meskipun jubah atau jaket yang dibuatnya sangat sederhana, tetapi kelihatannya mewah. Dan kemudian dia memberikan kepada orang miskin yang membutuhkannya. Kedua wanita itu kembali ke pekerjaan mereka. Ada begitu banyak yang harus dikerjakan hari itu. Tetapi pertama-tama, mereka harus berdoa bagi Dorcas. Beberapa hari berlalu. Kemudian, di pagi hari, terdengar satu kabar tersebar di seluruh kota. Dorcas sudah mati. Orang-orang segera bergegas ke rumahnya untuk melihat apakah dia benar-benar sudah mati. Mereka sulit untuk mempercayainya. Beberapa wanita sudah memandikan Dorcas, menangis terseduh-seduh. Kemudian mereka membawanya perlahan ke ruang atas. Tiba-tiba, di tengah-tengah semua orang yang menangis dan meratap itu, seseorang teringat bahwa Petrus sedang mengunjungi orang-orang percaya di Lida, kira-kira 10 mil jaraknya dari situ. Mari kita kirim kabar kepada Petrus. Mereka berseru. Jadi 2 orang dikirim ke Lida untuk mencari Petrus. Akhirnya Petrus tiba. Saat dia berjalan, semua orang terlihat sedih. Mereka menangis, berduka. Seluruh rumah itu dipenuhi dengan duka cita. Seseorang menuntun Petrus ke ruangan atas. Banyak janda yang mengelilinginya. Mereka memegang jubah dan jaket yang Dorcas pernah buat bagi mereka. Petrus menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan itu. Kemudian dia berteduh di samping tempat tidur Dorcas dan mulai berdoa. Saat dia berdiri, dia berpaling kepada Dorcas yang masih tertidur. Dorcas, bangunlah, dia berkata. Segera Dorcas membuka matanya dan duduk. Petrus membawa dia dengan tangannya dan menolongnya turun dari tempat tidur. Dia tersenyum kepada Dorcas. Kemudian dia memanggil orang-orang untuk kembali ke ruangan atas itu, sehingga mereka dapat melihatnya juga. Betapa penuhlah sukacita dan pujian mereka kepada Allah. Allah kami sungguh baik, mereka berseru. Dorcas sendiri sangat keheranan atas apa yang telah terjadi atas dirinya. Tentu saja berita ajaib itu tersebar dengan cepat. Di mana saja di Yope, orang-orang membicarakan tentang mujizat itu. Banyak orang percaya bahwa Allah telah menghidupkannya karena Dorcas telah menolong banyak orang. Dan karena itu, banyak orang yang percaya kepada Tuhan.